Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Mutmayyisa. Saya dari kelas 1B, Prodi S1 Keperawatan Stikes Yatsi Tangerang. Dengan NIM 20217075. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem urinaria. Apa sih pengertian sistem urinaria itu? Pengertian sistem urinaria atau perkemihan. Sistem perkemihan adalah organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 uteter, kandung kemih atau 2 otot, sphincter, dan urethra. Secara garis besar, sistem urinaria dimulai dari inferior vena cava. Inferior vena cava adalah vena terbesar pada tubuh manusia yang fungsinya untuk membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Kemudian ada adrenal gland yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Fungsinya sangat besar bagi tubuh. Kemudian ada renal artery. Renal artery ini fungsinya untuk membawa darah ke dalam ginjal untuk disaring ke glomerulus. Kemudian ada renal vein yang fungsinya untuk membawa darah keluar dari ginjal menuju vena cava inferior kemudian kembali ke jantung. Kemudian ada kidney. Selanjutnya ada aorta. Aorta ini adalah arteri terbesar dalam tubuh. Kemudian ada ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Kemudian ada ileum. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah organ otot berbentuk buah-pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Kemudian ada uterus. Uterus adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Kemudian ada urinary bladder. Urinary bladder adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kemudian selanjutnya ada uretra. Selanjutnya anatomi ginjal. Di anatomi ginjal ada ileum atau opening, kemudian ada renal artery. Renal artery ini fungsinya untuk membawa darah ke dalam ginjal untuk disaring di glomerulus. Kemudian ada renal vein. Renal vein ini fungsinya untuk membawa darah keluar dari ginjal menuju vena cava inferior kemudian kembali ke jantung. Kemudian ada renal pelvis. Renal pelvis adalah ruang berbentuk corong yang terletak di dalam ginjal dan berperan penting dalam proses pengumpulan dan pembuangan urin. Kemudian ada thorax adalah lapisan tipis sekitar 1 sampai dengan 5 mm. Kemudian ada medulla pyramidis adalah tempat penampungan sementara pada ginjal sebelum dilarikan ke utera dan menuju kandung kemih. Kemudian selanjutnya ada major calyces. Selanjutnya ada minor calyces dan renal artery. Renal artery sama dengan ini. Renal artery ini fungsinya untuk membawa darah ke dalam ginjal untuk disaring ke glomerulus. Kemudian ke unit nefron. Di sini ada glomerulus. Glomerulus adalah bagian ginjal yang berfungsi untuk menyaring zat sisa dan membuang cairan serta elektrolit berlebih dari tubuh. Kemudian ada aparatus juxtaglomerulus berfungsi
berfungsi angitonsinogen menjadi angitonsinogen 1 dan oleh pengaruh enzim protolitik konvertase diubah menjadi angitonesin 2 yang berfungsi sebagai vasokonstriktor. Kemudian ada arteriole afferent adalah arteri yang mengarah keluar glomerulus membawa darah. Kemudian ada arteri renalis adalah cabang lurus di bagian kanan dan kiri dari sisi anterolateral aorta abdominalis. Kemudian ada vena renalis. Vena renalis menyalurkan darah ke dalam vena cava inferior yang terletak di sebelah kanan garis tengah. Kemudian ada arteriole efferent. Kemudian ada capsula Bowman. Capsula Bowman adalah dibangun kantong yang terletak pada permulaan dari komponen tubulus dari sebuah nefron pada ginjal mamalia. Kemudian ada tubulus contortus, kemudian ada proximal, kemudian ada tubulus collectivus cortical, kemudian ada tubulus contortus distal. Selanjutnya ada lengkung Henle. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proximal dengan tubulus distal. Kemudian ada tubulus collectivus. Kemudian ada capillary pertubular. Selanjutnya saluran kemih dari ginjal sampai ke kandung kemih. Di sini ada Kindai, kemudian ada ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Kemudian ada opening of ureter atau ureteral ovicle. Kemudian ada uretra. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kemudian ada Kindai atau insidieview. Kemudian ada renal pelvis. Renal pelvis adalah ruang berbentuk corong yang terletak di dalam ginjal dan berperan penting dalam proses pengumpulan dan pembuangan urin. Kemudian di sini ada bladder atau kandung kemih. Bladder adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Kemudian ada kaling, kemudian ada internal sphincter, selanjutnya ada external sphincter. Selanjutnya perbandingan sistem urinaria pria dan wanita. Di sini ada uteter. Uteter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Kemudian ada rektum. Rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Kemudian ada anus. Anus merupakan saluran pendek pada ujung rektum yang menjadi jalur keluarnya feses. Kemudian ada fallopian tube atau tuba fallopi. Adalah saluran dengan panjang sekitar 1-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur, ovarium, dan rahim. Kemudian ada ovari, berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Kemudian ada uterus, juga bisa disebut rahim, adalah organ otot berbentuk buah-pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum.
Kemudian ada serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Kemudian ada urinary bladder. Urinary bladder adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Kemudian ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Kemudian ada pubic bone. Pubic bone adalah tulang yang berada di bagian bawah pinggul atau tulang kelamin. Kemudian ada klitoris, merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Kemudian ada uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kemudian ada labium minora. Labium minora atau bibir vagina adalah sebuah lipatan kulit yang berbentuk vulva di bagian luar alat kelamin wanita. Kemudian ada labium majora. Labium majora adalah bagian dari organ reproduksi wanita yang disebut vulva. Selanjutnya, perbedaan sistem urinaria pria dan wanita. Di sini sistem urinaria pria, ini wanita. Di sini ada uteter. Uteter adalah bagian sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Kemudian di sini ada rektum. Rektum adalah saluran yang menjadi bagian terakhir dari usus besar. Kemudian ada anus. Anus merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya feses. Kemudian ada bladder. Bladder adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Kemudian ada seminal vesicle, adalah sepasang kelenjar aksesoris yang terletak di belakang kandung kemih di atas kelenjar prostat. Selanjutnya ada ejaculatory duct, organ reproduksi pria yang juga disebut saluran ejakulasi. Ini dibentuk oleh fusi vas deferens dan vesicula seminalis. Selanjutnya ada prostate, ialah kelenjar kecil berukuran kenari yang menghasilkan cairan sperma. Kemudian di sini ada penis. Penis merupakan organ seks sekaligus alat reproduksi pada pria yang berkembang secara penuh saat seseorang memasuki masa pubertas. Kemudian ada uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih ke keluar tubuh. Kemudian ada corpus cavernosum adalah salah satu dari dua bagian seperti spons pada jaringan ereksi dan yang berisi darah paling banyak saat penis mengalami ereksi. Kemudian di sini ada testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam skrotum atau kantong testis. Selanjutnya, kandung kemih pria. Di sini ada uteter. Uteter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Selanjutnya ada lateral umbilical ligament. Selanjutnya ada ureteral opening. Ureteral opening adalah bukan pada utera atau disebut meatus uretra. Kemudian ada smooth muscle. Smooth muscle atau sering juga disebut sebagai otot visceral merupakan otot halus yang ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah,
saluran pencernaan hingga saluran pernapasan. Kemudian ada internal uretal sphincter. Kemudian ada skeletal muscle. Adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Kemudian ada eksternal uretal sphincter. Adalah penandaan anatomi yang digunakan dalam klarifikasi radiologis dan urologis cedera utera. Selanjutnya ada middle umbilical ligament. Ada detrusor muscle adalah istilah umum dalam bagian tubuh seperti otot yang menekan ke bawah, berkaitan dengan otot detrusor yang berada di kandung kemih. Kemudian ada center of trigon, kemudian ada neck. Selanjutnya ada prostate gland. Prostate gland adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih urtera. Selanjutnya ada prostatic urtera. Adalah kelenjar seukuran kacang kenari yang terletak di dalam panggul, tepatnya di bawah kandung kemih. Kemudian ada membranous urtera. Selanjutnya saluran kemih pria. Di sini ada urtera. Urtera atau saluran kencing adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kemudian ada penis. Penis merupakan organ seks sekaligus alat reproduksi pada pria yang berkembang secara penuh saat seseorang memasuki masa pubertas. Selanjutnya ada glans atau kepala penis. Bagian ujung penis dengan berbentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran urtera untuk mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin atau air mani. Selanjutnya ada prepuke. Adalah lapisan kulit yang tipis yang menyelubungi ujung glans penis 15. Selanjutnya ada ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Kemudian ada vesicula seminalis atau seminalis vesicle. Adalah sepasang kelenjar aksesoris yang terletak di belakang kandung kemih di atas kelenjar prostat. Selanjutnya ada ejaculatory duct atau organ reproduksi pria yang juga disebut saluran ejakulasi. Ini dibentuk oleh fusi vas deferens dan vesicula seminalis. Selanjutnya ada rektum. Rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Selanjutnya ada prostate. Ialah kelenjar kecil berukuran kenari yang menghasilkan cairan sperma. Selanjutnya ada bulboretal gland. Adalah sepasang kelenjar kecil eksokrin yang terdapat pada sistem reproduksi pria. Selanjutnya ada anus. Anus merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya feses. Selanjutnya ada ductus deferens. Ductus deferens terdiri atas otot polos yang mendapatkan persarafan dari sistem simpatik sehingga dapat berkontraksi dan untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke urtera posterior. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Selanjutnya ada testis. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum sendiri merupakan salah satu bagian dari organ reproduksi pria.
Selanjutnya, kandung kemih wanita. Pertama ada ureter. Ureter ini adalah bagian sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Kemudian ada rektum. Rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Selanjutnya ada anus. Anus merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya feses. Kemudian ada fallopian tube atau tuba fallopi. Adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur, ovarium, dan rahim. Kemudian ada ovari, berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Selanjutnya ada uterus. Uterus juga disebut rahim, adalah organ otot berbentuk buah-pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Selanjutnya ada serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Selanjutnya ada urinary bladder. Urinary bladder adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Selanjutnya di sini ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks, leher rahim, dan bagian luar tubuh. Selanjutnya ada pubic bone. Pubic bone ini adalah tulang yang berada di bagian bawah pinggul atau tulang kelamin. Selanjutnya di sini ada klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Selanjutnya di sini ada uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya di sini ada labium minora. Labium minora atau bibir vagina adalah sebuah lipatan kulit yang membentuk vulva di bagian luar alat kelamin wanita. Selanjutnya ada labium majora. Labium majora adalah bagian dari organ reproduksi wanita yang disebut dengan vulva. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.